kamu ini benar-benar bodoh. Ikan manapun kalau kamu tangkap seperti ini bisa mati. Kamu ini bagaimana sih? Tapi ini ikan mas ajaib, Byung. Harusnya dia tidak mati. Kamu ini selalu melawan Byung. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Byung? Kamu yakin ikan ini adalah sahabat dari Nawangsi? Benar, Byung. Ikan mas ini sahabatnya Nawangsi. Sepertinya Byung mempunyai ide cermelang. Dan ini akan sangat menyenangkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Utarakan pendapatmu, Brangga. Untuk apa kamu di sini kalau kamu tidak mengutarakan pendapat? Apakah nantinya Yunda Gendeng Permoni akan benar-benar binasa? Kita di sini untuk membicarakan Kilangan Wolu, Brangga. Bukan untuk membunuh Gendeng Permoni. Aku paham mengenai itu, Kang Mas. Yang aku takutkan adalah kalau perang itu benar-benar terjadi lagi. Karena mau bagaimanapun juga, Yunda Gendeng Permoni adalah kakakku. Bagaimana dengan Kilangan Wolu? Apakah kamu tidak memperdulikan dia? Kandamu sendiri juga. Baiklah, jika tidak ada yang bertindak, biarkan Tapak Musti yang menyelesaikan hal ini. Sampai kapanpun Ratu Gendeng Permoni pasti akan selalu membenciku. Jika Tapak Musti ketahuan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi memang itu menjadi masalah besar dan memicu peperangan. Aku akan tetap ada di Keraton Segoro Kidul. Kalau begitu izinkan aku membawa Nipu Daksari. Aku merasa tidak enak kalau hanya Ratu Kidul yang bekerja sendiri. Padahal Kilangan Wolu adalah juga keluarga kami. Aku tidak bisa melarangmu, Ratu Branga. Tapi kau harus tahu resikonya, Ratu Branga. Itu tidak masalah buatku. Yang terpenting kalau perang itu terjadi lagi, aku tidak akan ikut kali ini. Bagaimana kalau aku juga mengirim Senopati Dina? Kamu pasti takut pulang dimarahin Byung karena tidak membawa sesuatu, kan? Lebih baik sekarang kita jalan-jalan aja. Menikmati alam. Ikan mas sahabatku, aku di sini. Wah, ikan mas itu benar-benar muncul. Kalau begini, aku pelihara saja di rumah, biar bisa minta setiap hari. Siapa kamu? Kamu bukan sahabatku. Kemarilah ikan mas ajaib, aku juga ingin jadi sahabatmu. Baiklah. Mudah sekali. Kalau aku tangkap dan kubawa, ikan ini akan mati tidak ya? Dia kan ajaib. Tentu saja tidak. Tinggallah bersamaku, jadilah peliharaanku. Benar-benar serakah kamu, Sinta. Aduh, Sinta kamu ini benar-benar bodoh. Ikan manapun kalau kamu tangkap seperti ini bisa mati. Kamu ini bagaimana sih? Tapi ini ikan mas ajaib, Byung. Harusnya dia tidak mati. Kamu ini selalu melawan Byung. Jadi sekarang kita harus bagaimana, Byung? Kamu yakin ikan ini adalah sahabat dari Nawangsi? Benar, Byung. Ikan mas ini sahabatnya Nawangsi. Sepertinya Byung mempunyai ide cermelang. Dan ini akan sangat menyenangkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Utarakan pendapatmu, Brangga. Untuk apa kamu di sini kalau kamu tidak mengutarakan pendapat? Apakah nantinya Yunda Gendeng Permoni akan benar-benar binasa? Kita di sini untuk membicarakan Kilangan Wolu, Brangga. Bukan untuk membunuh Gendeng Permoni. Aku paham mengenai itu, Kang Mas. Yang aku takutkan adalah kalau perang itu benar-benar terjadi lagi. Karena mau bagaimanapun juga, Yunda Gendeng Permoni adalah kakakku. Bagaimana dengan Kilangan Wolu? Apakah kamu tidak memperdulikan dia? Kandamu sendiri juga. Baiklah,
Jika tidak ada yang bertindak, biarkan Tapak Musti yang menyelesaikan hal ini. Sampai kapanpun Ratu Geneng Bermoni pasti akan selalu membenciku. Jika Tapak Musti ketahuan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi memang itu menjadi masalah besar dan memicu peperangan. Aku akan tetap ada di Keraton Segoro Kidul. Kalau begitu izinkan aku membawa Nipudak Sari. Aku merasa tidak enak kalau hanya Ratu Kidul bekerja sendiri. Padahal Kilengan Wolu adalah juga keluarga kami. Aku tidak bisa melarangmu, Ratu Branga. Tapi kau harus tahu resikonya, Ratu Branga. Itu tidak masalah buatku. Yang terpenting kalau perang itu terjadi lagi, aku tidak akan ikut kali ini. Bagaimana kalau aku juga mengirim Senopati Dina? Tidak, Prabu. Sudah terlalu banyak yang dikirim. Apalagi aura siluman dari Keraton Giripati sangatlah kuat. Ingat, Prabu, aku mengirim mereka bukan untuk berperang, tapi untuk mencari keberadaan dari Kilengan Wolu. Baiklah. Karena pengorbanan kalian seperti ini, aku berjanji, aku yang akan bertanggung jawab menemui Geneng Permoni jika suatu saat terjadi masalah. Dasar demi-demi tidak berguna. Lama-kelamaan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan tidak ada kejadian penting yang terkait dengan Nawangsi. Meskipun pengaruh jahatnya tidak berkurang sedikit, bahkan Gendis juga benar-benar sudah menjadi jahat seutuhnya. Tapi daya penglihatannya yang membuat aku menjadi gusar, Waskolo. Bagaimana? Bagaimana dengan manusia yang kamu janjikan padaku itu, Waskolo? Jangan cuma janji-janji saja, Waskolo. Lama-kelamaan, kamu juga sama seperti yang lain. Tidak berguna. Kalau begitu, bawalah kepala Nawangsi ke hadapanku, Waskolo. Nawangsi, Iya, Mas Aryo. kelihatannya Raden yang mengadakan sayembara itu suka padamu ya? Aku lupa siapa namanya. Fusena. Kenapa, Mas? Kalau kamu sama dia, berarti kamu sudah tidak ada waktu lagi sama Mas. Mas Aryo ini bicara apa? Aku selalu senang bersama Mas. Lagi pula, aku dan Raden Fusena baru kenal kan? Ya kan tidak ada yang tahu, Nawangsi. Mas Aryo ini bicaranya ngelantur. Nawangsi. Siapa kamu?